Indah, makasih ya. Makasih. Makasih buat apa nih? Itu lo yang tadi lo udah beliin gue pembalut. Untung lo beliin gue. Gue lupa kalau hari ini si Merah itu dateng. Coba deh kalau misalnya lo nggak beliin gue pembalut, pasti sekarang gue malu banget sama yang lain. Oh, santai aja kali. Lagian bukan gue kok yang beli. Yang beliin pembalut buat lo Christian. Enggak juga ternyata dia. Tapi nih Yasin, menurut gue nggak ada salahnya kalau misalnya lo terima Christian itu sebagai abang lo. Christian itu baik, Sin. Iya sih, lo benar, Christian itu baik. Tadi aja dia nolongin gue karena gue hampir ketabrak sama mobil. Apa? Lo hampir ketabrak mobil? Kebiasaan lo kalau jalan nggak pakai mata. Jalan pakai kaki lah, ya kali pakai mata. Mestinya nggak lihat-lihat kalau jalan. Yang penting nyosor aja. Sar, lo tahu nggak sih sama abang-abangnya si Sinta itu? Siapa namanya? Christian. Dia ganteng tahu orangnya. Dia masuk ke sekolahan ini lagi. Ini saatnya kita itu caper sama dia. Gue yakin sekalinya Christian ngeliat gue, pasti dia langsung kesemsem. Iya deh, si paling cantik. Sinta pulang. Emang nggak ada. Emak sama bapak lagi ada di rumahnya saudara. Kenapa emang nggak bilang dulu sih sama gue? Masa gue ditinggal sama lo sih? Nah emang kenapa? Lagian gue juga nggak bakal macam-macam kok sama lo. Sin, lo makan dulu. Lo punya asam lambung kan? Ntar kalau misalnya kumat gimana? Apa perut lo tahan? Emangnya apa peduli lo coba? Udahlah. Kelihatan banget pura-pura baiknya. Mending gue nulis buku harian aja. Kau adalah anugerah terindah. Hari ini gue nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya intinya hari ini gue seneng banget. Entah gue bahagia karena gue punya abang atau apalah. Kadang mukanya itu ngeselin tahu nggak. Tapi kadang-kadang dia juga baik, imut, perhatian. Tapi sebenarnya sih gue masih belum siap ya anggap dia itu seperti abang gue sendiri. Karena bagi gue dia tetaplah orang asing. Mandi dulu udah keringetan nih. Sinta, kemana tuh bocah? Oh, lagi mandi. Ini buku hariannya Sinta. Nulis apaan tuh anak? Apaan sih nih bocil? Gue Christian, lo ngapain masuk kamar gue tanpa izin? Nggak ada kok, gue cuma mastiin aja kalau lo udah tidur. Oh ya, jangan lupa pintu kamarnya ditutup ya. Ini udah malam, gue juga udah ngantuk. Lo mau ngapain? Lo jangan macem-macem ya. Di rumah ini nggak ada siapa-siapa, cuma ada kita berdua. Apaan sih lo? Gue mau ambil baju lo, mau gue cuciin sekalian. Otak lo kemana sih? Anjir lah, kenapa gue sekarang jadi kegeeran ya? Hampir aja gue salah paham. Mana kepala gue di toilet lagi? Pada bintang-bintang kau hilang di malam panjang. Sutarada lagi. Nanti jam istirahat kita makan bareng ya Han di kantin. Lo mau nggak? Enggak. Iya kenapa sih setiap kali gue ajak lo nggak mau? Heran deh. Kalau gue bilang enggak ya enggak. Kuping lo budek ya? Woi, jangan ngebentak gitu dong. Ngomong baik-baik bisa kan? Hana, lo bisa gak sih ngomongnya baik-baik? Jangan kayak gitu juga kali. Han, nanti kerja kelompoknya di rumah lo ya? Iya Han, kerja kelompoknya di rumah lo aja. Biar enak, rumah lo kan suasananya adem di sana, dekat kebun. Gue juga masuk ke kelompok kalian ya. Bagus tuh, biar cepat selesai kelompok kita ya kan? Gue gak mau ajak Sinta ikut gabung ke kelompok kita. Terus, gue mau masuk ke kelompok yang mana? Han, jangan gitu dong. Sinta nggak punya kelompok di sini. Kalau dia nggak masuk ke kelompok kita, kasihan Han. Kalau lo masuk ke kelompok kita, gue aja yang keluar. Udah nggak apa-apa. Gue masuk ke kelompoknya Intan aja, nggak apa-apa kok. Han, nanti gue ke rumah lo ya. Lo sadar nggak sih? Kalau selama ini lo lebay tau nggak? Alay. Dan gue nggak suka sama cewek menye-menye. Tumben Sinta nggak masuk. Baguslah kalau ada dia cerewet. Indah, Sinta mana? Udah 2 hari ini dia nggak masuk. Lo tahu nggak? Sinta itu kanker hati.
Sekarang dia lagi koma di rumah sakit. Dia butuh segera pendonor hati. Lo paham? Lagian lo nggak terlalu pedulikan sama Sinta. Jadi ya udahlah, ngapain lo tanya-tanya? Oh, sakit. Indah, nanti kita jadikan jenguk Sinta. Kita berdua aja nih. Iya, kita berdua aja nanti. Lo ngapain ikutin kita? Emangnya cuma lo doang ya yang boleh jenguk? Apaan sih? Cih, sok peduli banget. Keluarga pasien atas nama Sinta. Ya dokter, kita temennya Sinta, mau jenguk Sinta. Keadaan Sinta gimana sekarang? Udah membaik kan? Saya baru saja memantau keadaan pasien. Kondisinya semakin kritis. Jika dalam waktu dekat dia belum mendapatkan pendonor segera, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Ya ampun Sinta, lo kasihan banget sih. Terus di mana kita dapat pendonornya coba kalau kayak gini? Dokter saya bersedia menjadi pendonor buat pasien yang bernama Sinta. Lagian, saya tidak mengidap penyakit apapun, jadi tidak akan ada halangan. Baiklah, silakan tanda tangan. Ikut saya ke ruangan sebelah. Han, thanks ya. Indah, gue juga sahabat Sinta. Gue kasar kayak kemarin. Itu semua buat ngajarin Sinta, supaya suatu saat nanti gue nggak ada, Sinta nggak bergantung sama siapapun. Sinta, lo ngapain di sini malam-malam? Nanti masuk angin baru tahu rasa. Gak apa-apa Indah, gue cuma kangen banget sama Hana. Dulu Hana sering duduk di sini malam-malam, suka ngumpet dari gue karena dia makan makanan pedes. Takutnya gue minta. Soalnya kan Hana tahu kalau gue itu punya penyakit lambung. Sinta, lo itu harus ikhlas. Hana kan udah gak ada 2 tahun yang lalu gara-gara kecelakaan. Lagian semua anggota keluarga udah pada ikhlas kok. Kalau lo kayak gini terus, kasihan Hana nanti. Gue ikhlas kok. Tapi gue cuma rindu aja. Tapi Indah, firasat gue mengatakan kalau Hana itu masih hidup sampai sekarang. Sinta, lo jangan aneh-aneh deh kalau mikir. Mana ada orang kecelakaan jatuh ke jurang yang dalamnya dalam banget masih bisa hidup. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Sinta, bukan cuma lo yang ngerasa kehilangan. Dan Hana itu bukan cuma sahabat lo aja, Hana juga sahabat gue. Dan gue juga sedih, tapi gue ikhlas. Daripada lo galau kayak gitu, besok lo ikut gue jalan-jalan ya. Tenang aja, gue traktir kok. Sinta, kira-kira lo mau beli apa? Beli apa ya? Indah, gue beli es buah aja, haus nih. Wah, boleh juga tuh. Minum es buah, pasti seger. Yuk. Sinta, ini dompet punya siapa? Mana uangnya banyak banget lagi? Gak tahu, kayaknya dompet orang jatuh deh. Ya udah deh, bentar gue lihat dulu ya. Siapa tahu di dalam ada alamatnya, biar kita antar. Hah, alamat ini? Gue tahu deh ini alamat di mana. Gak jauh dari sini. Yuk kita antar sekarang. Wow, rumahnya mewah banget. Cari siapa ya? Permisi tante. Tante, tadi kita nemuin dompet ini di jalan. Terus kita lihat ada alamatnya di dalam. Jadi kita anterin ke sini deh sesuai alamat. Ya ampun, akhirnya ketemu juga dompetnya. Iya, itu milik saya. Kalian mampir aja dulu ke dalam. Saya baru selesai masak kok. Kita makan bersama yuk. Kalian bisa makan sepuasnya. Sin, lumayan nih, bisa menghemat pengeluaran kita hari ini kalau kita makan banyak. Mah, Viola keluar dulu ya, mau main sama teman-teman. Iya, jangan malam-malam ya pulangnya. Hana? Hah, Hana? Han, lo di sini? Ya ampun, lo masih hidup ternyata. Tuh kan bener firasat gue, lo masih hidup Han. Lo inget gue kan? Iya Han, lo tahu nggak? Kita itu khawatir banget, kita kangen sama lo. Kita ngira lo udah nggak ada gara-gara kecelakaan. Ternyata lo masih hidup. Ini suatu keajaiban, tau nggak?
Maksudnya apa? Lo nggak inget sama gue atau sama Indah? Sorry, tapi ini pertama kalinya gue liat lo. Heh, kalian apa-apaan ya? Saya itu sudah berbaik hati sama kalian, nyuruh kalian makan di sini, malah buat kacau. Tante, dia itu Hana loh, dia teman kita yang hilang karena kecelakaan 2 tahun yang lalu. Ini anak saya, namanya Viola, dan kami baru pindah dari luar negeri ke sini. Mending sekarang kalian berdua keluar dari rumah saya. Sinta, mungkin kita salah orang. Dia nggak mungkin Hana. Dan setahu gue, Hana itu nggak mungkin lepas hijab. Kita kayaknya salah orang, Sinta. Mending sekarang kita pulang aja yuk. Karena tanpa kamu aku hampa. Halo, kalian anak baru itu ya? Ya ampun, ternyata kalian kembar. Iya kak, semoga kita bisa berteman baik ya kak ke depannya. Jangan panggil kakak, kita seumuran kan? Kenalin, nama gue Sinta. Namaku Rara kak. Nama gue Riri. Oh iya, kalian berdua kan kembar ya? Gimana cara ngenalinnya coba kalau penampilan kalian sama kayak gini? Ri, pakai aja ini. Saat senang semua mendekat, yang tak kenal pun jadi kawan. Aku tak Nah, gitu kan enak, gampang dikenal. Yuk masuk, udah jam masuk ini. oh Tuhan. Ya ampun, lucu banget ya mereka berdua kembar. Halah, masuk pakai beasiswa aja bangga. Kalau bukan karena beasiswa, mana mungkin dia itu keterima di sekolahan ternama ini. Punya teman mulutnya nggak bisa direm banget sih. Hana, mereka berdua murid barunya kan? Iya lucu ya, ternyata mereka kembar, cantik-cantik lagi. Nggak tahu juga gue, iya kali. Yang gue denger sih mereka dari panti. Nggak punya orang tua dong? Ya jelas lah nggak punya orang tua, namanya juga dari panti. Aduh gimana nih, gue lupa nggak bawa pulpen. Kenapa Ri? Gue lupa nggak bawa pulpen. Duh, lo gimana sih? Gue cuma punya satu. Riri, nih pakai pulpen gue aja. Makasih ya Sinta, lo baik banget. Riri, Rara, kenapa kalian di sini? Nggak ke kantin? Lapar nanti. Kita di sini aja Sinta. Kita soalnya nggak ada uang buat beli makanan. Tadi kita udah sarapan kok di panti. Kita di sini aja Sinta. Kita udah makan kok. Masih kenyang ini. Ayo makan di kantin. Gue yang traktir. Udah buruan yuk. Kapan lagi coba mau ditraktir sama dia? Yuk. Hana, lihat deh mereka. Si kembar itu. Kasian tahu nggak sih? Mereka berdua jalan kaki. Mana letaknya dari sini ke panti jauh lagi. Bawa mereka berdua ke mobil. Biar gue yang antar. Hana, kenapa ke rumah lo? Lo bisa diem gak sih? Jadi mereka berdua ini yang Hana ceritain mah. Rara, Riri, ini itu permintaan anak saya Hana. Saya ingin mengangkat kalian berdua sebagai anak kakak saya. Gimana? Kalian setuju? Seriusan tante? Kita diadopsi? Oh Tuhan.